dari makhluk gaib. Aku nih kurang nih kayaknya seret jodoh atau apa, atau aku pengen ada wibawa nih kalau ketemu sama orang gitu kan ya. Terus nanti diisikanlah kodam atau gaib yang bisa membantu hal tersebut. Jadi boost energi mereka gitu loh. Nah, mungkin pada saat dan momen itulah mereka bertemu dengan kodam pendamping yang sosoknya itu. Nah, kodam leluhur ini macam-macam. Ada yang emang dari keturunan, terus ada yang dari dari ilmu leluhur juga. Akhirnya dia ngikut. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang praktisi supranatural yang khusus di bidang pengisian khodam. Di sini ada Karika. Selamat malam Karika. Malam juga. Karika, bagaimana nih pengisian khodam ini nih? Maksudnya bagaimana nih? Mungkin teman-teman Ganjil Misteri masih banyak yang belum paham tentang pengisian khodam ini. Jadi gini, sebenarnya ini kayak metode udah dari zaman kapan lah ya, namanya pengisian khodam atau pengisian pendamping lah ya. Nah, itu sebenarnya adalah kita mendapatkan bantuan dari makhluk gaib gitu. Jadi misalkan kita datang nih ke seorang praktisi untuk misalkan, aku nih kurang nih kayaknya seret jodoh atau apa, atau aku pengen ada wibawa nih kalau ketemu sama orang gitu kan ya. Terus nanti diisikanlah kodam atau gaib yang bisa membantu hal tersebut. Jadi boost energi mereka gitu loh. Booster energi di bidang apa? Pengasihan atau di bidang wibawa, proteksi atau karisma kayak gitu. Itu mekanismenya sendiri itu bagaimana tentang pengisian khodam itu? Mekanismenya kalau misalkan orang ada mau isi gitu ya. Iya. Sebenarnya gampang. Dari sisi pemahar lah kita bilang, kita cuma butuh foto terbaru mereka, terus ada nama lengkapnya, terus juga tanggal lahirnya. Nah, tinggal si pemaharnya itu bisa datang atau ya udah tinggal nanti bisa jarak jauh juga loh. Oh, iya. Jarak jauh. Oke, kayak gitu nanti kita ritualkan tuh, manggil si kodam mana yang cocok sama dia. Nah, kadang si kodamnya ini juga bisa kamu maunya apa sih, untuk tujuan apa, nanti kita bisa rekomen nih, kamu cocoknya pakai kodam ini. Misalkan mau six sense juga bisa di booster pakai kodam khusus yang mana gitu. Nanti kalau udah cocok, kita yang cariin yang cocok sama energinya dia. Misalnya kamu nih butuh untuk asihan nih gitu, buat kerjaan apa segala macam, untuk karir, kamu cocoknya pakai kodam yang naga-nagaan misalkan atau apa gitu kan. Ya udah, nanti kirim data diri ke saya gitu. Habis itu saya yang cari ini jodohnya yang mana. Kita ini kayak macomblang loh. Macomblang mau ketemuin kamu sama kodamnya nih, deal cocok nggak gitu. Khodam sendiri itu bentuknya tuh apa sih Kak? Macam-macam. Iya. Dia tuh nggak kayak manusia ya. Iya. Manusia semua gitu, Iya. wujudnya kayak gini enggak. Dia macam-macam. Dia ada yang telinganya panjang, ada yang bertanduk. Kalau zaman dulu yang terkenal itu kayak sukubus ya kan, sukubus gitu. Dia punya wujud cewek cantik, seksi gitu kan, terus dia bertanduk, bersayap, apa segala macam. Ada yang bentuknya naga, ada yang ular, ada yang macan. Karena gaib itu ya, mereka juga bisa berubah wujud. Misalkan kodam macan nih, dia sewaktu-waktu bisa berubah jadi wujud manusia. Dia tuh kayak energi. Kalau misalkan dibilang jin atau gaib itu adalah energi. Dia bisa merubah sesuai dengan yang mereka mau kayak gitu. Untuk cara cari kodamnya itu sendiri bagaimana Kak? Kalau untuk cari cara kodamnya, kita harus punya link dulu, channeling. Jadi channeling ya. Ntar masa kita datang-datang ke rumah orang, Pak permisi, saya mau nyari nih buat jodohin si ini, kan nggak mungkin dong ya. Jadi kita harus kenal dulu sama gaibnya, siapa aja yang kita harus punya udah channeling, terus kita harus punya akses buat ke alam sana gitu. Jadi nggak sembarang orang nih bisa panggil-manggil kodam gitu. Misalnya nih, nih orang butuhnya sukubus tadi lah kita bilang. Tadi dipanggil gini-gini, masuk kunti. Kan beda kelas ya. Kayak gitu, kebanyakan orang kayak gitu. Saya udah bisa nih manggil-manggil ini. Kita nggak tahu nih beneran sukubus atau ini kunti gitu. Jadi
Itu akan berbenturan sendiri nggak sih Kak ketika orang minta hodam ke Kakak, minta tolong ya, isiin badan ini dengan hodam yang Kakak cari ini tuh akan berbenturan nggak sih sama yang bawaan kita gitu dari Kodam lahir? leluhur ya atau Iya. yang ada di dalam diri? Tergantung ya, tergantung praktisinya. Itu praktisinya bisa menyelaraskan nggak sama yang udah ada. Karena emang butuh proses kayak, oh kita punya anak nih mau dijodohin sama si A. Ya gimana caranya si A ini baik-baikin si orang tuanya. Ya kodam itu juga kayak mirip orang tua lah, dia kan maunya ngejagain anaknya kan, yang dibantunya kan gitu. Ya balik lagi praktisinya ini ke kodam yang bawaannya juga bisa nggak negosiasinya biar apa namanya bantu gitu. Lalu fungsi hodam itu sendiri seperti apa Kak? Banyak. Dia ada yang buat asihan, ada yang buat karir, ada juga yang buat wibawa atau proteksi, pokoknya macam-macam lah, ada keuangan gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang bantu dalam hal kerejekian atau keuangan, mereka nggak langsung ngasih duit gitu, nggak mungkin lah. Ya, kita harus kerja dong. Kerja dong bos gitu. Terus juga habis itu bagaimana dong caranya mereka bantuin kita gitu kan, udah punya kodam pendamping nih. Caranya adalah mereka bantu kita dalam energi, memperbaiki aura kita juga gitu. Misalkan kita udah bagus nih, oh kita buat keuangan, jadi energi kita dibagusin sama si kodamnya ini, terus dengan kita jualan orang jadi tertarik kayak gitu. Atau asihan yang tadinya jomblo seumur hidup, enggak maksudnya jomblo lah berapa tahun gitu, langsung oh ada yang tertarik sama dia gitu. Kak, kodam itu tuh perlu makan nggak sih? Perlu kita urus nggak sih sebenarnya? Tergantung juga ini ya, baik lagi si praktisinya. Tapi kalau menurut saya ya, untuk si kodam pendamping ini nggak harus dirawat kayak kita kasih makan atau apa gitu ya, kecuali ada deal-dealan nih. Sebenarnya kodam, jin atau gaib itu bisa cari makan sendiri, mereka tuh kayak kita. Cuman kita ngasih, kalau ibarat kalau di kodam pendamping ya, itu kita offering, kita berikan seperti kayak dupa atau ada minyak offering kayak gitu-gitu ya, nggak wajib tapi jadi kayak kita say thank you lah udah bantu kayak gitu, kayak reward gitu kan. Kayak kita dibantu sama teman kita nih, terus teman kita masa diabaikan, ya udah say thanks doang kan, pasti kita traktir. Nah kayak gitu. Itu tuh ada suatu ritual khususnya nggak sih untuk kodam itu sendiri? Kalau dari si praktisinya ya manggil tadi ya, kita bilang itu manggil summon. Kalau untuk si pemaharnya nanti, kalau misalkan dia datang ya saat itu juga dia harus meditasi bla bla bla, caranya gimana. Atau kalau misalkan dikirim ya tunggu medianya sampai, nanti dia meditasi, saya juga bantuin dari jauh, saya selaraskan lah energinya dia sama si gaib, karena energi gaib sama manusia itu beda, makanya harus diselaraskan kayak gitu. Terus juga nanti diajarkan juga metodenya buat komunikasi, terus juga gimana sih take care-nya gitu. Nah, itu medianya apa aja Kak? Macam-macam, tapi yang pasti harus dari alam ya. Jadi kalau benda kayak plastik apa nggak bisa. Jadi yang biasanya bagus dipakai itu adalah media yang dari kristal gitu, karena kristal itu dari alam, atau gelang lah, gelang kayu gitu. Mereka tuh memiliki energi yang unlimited lah, kayak misalkan ametis, itu bilang orang kecubung gitu. Terus misalkan batu apa lagi, lapis lazuli, pokoknya kristal lah, ruby, safir juga bisa gitu. Atau sebenarnya sih itu cuman buat media doang loh, kita bilangnya vessel, itu media buat mereka ya recharge energi, tapi itu bukan rumah dia gitu, bukan nggak di lock di sana gitu. Nah itu yang kakak sebutin tadi tuh, cara berkomunikasi dengan kodam itu seperti apa sih Kak? Gimana ya? Bisa ya siapa ya, tahu simpel kan, aja ya, biar takutnya ada yang nggak bertanggung jawab lah, nggak apply itu. Jadi gini, mereka kan sebenarnya energi ya, jadi ketika komunikasi itu ada dua, komunikasi satu arah atau komunikasi dua arah. Kalau komunikasi dua arah ini buat orang yang udah expert atau udah berpengalaman ya. Nah, paling kita ajarin adalah satu arah. Yang satu arah ini paling kita ngerasain energi dari mereka. Gitu. Misalkan gini, kita kasih mereka dua pertanyaan. Pertanyaan yang ada pilihannya. Misalkan, aku mau ke luar kota nih, tanggal sekian sekian sekian, baik nggak ya buat pergi ke sana nanti? Kalau yes, nanti dia akan kasih sign ke tangan kanan, di telapak tangan kanan.
kayak kekedutan kayak gitu. Bisa kedutan, bisa strum, kayak merinding sebagian. Tapi di titik yang kita niatin, misalnya telapak tangan, atau kamu maunya di pundak, atau mau di mana? Jadi harus dipegang gini sambil ngomong? Enggak. Biasa aja, kalau dipegang ntar sugesti lagi, ya kan? Biarin aja gitu, misalnya gini, kayak gitu. Kalau gitu. yang komunikasi dua arah itu buat expert. Kenapa? Nanti bisa 11-12 itu pikiran kita sendiri atau emang dari kodam. Jadi kalau untuk pemahar, ya udah kasihnya cuma satu arah aja. Karena kalau yang dua arah itu pasti dia mainnya ke hati, ke batin, komunikasi batin. Oke. Kak, untuk setiap orang tuh kodamnya ada berapa sih? Tergantung ya. Karena maksudnya yang bisa maksimal diisi atau emang bawaan? Bawaan. Kalau yang bawaan itu tergantung dari dari leluhurnya gitu. Misalkan kayak aku, misalnya ada 3 dari leluhur. Misalkan kayak kamu, ternyata lebih dari 3 bisa jadi. Tergantung dari keputusan dari gaib yang ngikutin kita sih. Oh gitu. Untuk maksimal per orang sendiri tuh untuk kodam berapa Kak jumlahnya? Tergantung, semakin besar wadahnya semakin banyak. Oh iya. Ya, misalkan yang awam, ya di badannya ini baru mampu 1. Ntar kalau udah upgrade bisa nambah 2, bisa nambah 3, kayak gitu. Pokoknya tergantung diri sendiri sama tanggung jawab. Kayak gitu kan nggak bisa diabaikan kan. Gitu. Kak, gini. Kakak berkenan nggak ngebacain kodam aku? Aku ada kodamnya nggak sih? Ntar ya. Iya. Aku diem ya. Ya lihat sini aja. Oh, gitu. Ya begini, menginginkan cipta namanya. Ini apa ya? Yang paling deket sekarang 1. Tapi ada yang jauh. Ada berapa Kak jumlahnya? Tapi kalau misalkan di jumlah ya paling 2. Tapi yang satu tuh cewek. Di posisi ada di sebelah kanan kamu. Yang satu laki-laki tapi agak jauh, jadi agak samar kelihatannya. Gitu. Mungkin dari kodam yang jauh itu merasa masih dipantau, belum harus terjun langsung buat bantuin. Nah yang deket ini sosoknya adalah ibu-ibu tapi badannya tinggi besar, kayak lebih tinggi dari kita lah. Tapi pakai baju daerah gitu. Kita pakai ada sunting atau apa sih yang di kepala itu? Iya, ya, kayak gitu. orang. Terus bajunya itu warna apa ya? Hijaunya gimana ya? Pokoknya hijau lah. Terus masih pakaian daerah. Nah terus biasanya kodam itu kodam leluhur itu datang ya mendampingi kita. Kenapa? Itu karena mereka merasa kamu butuh bantuan, masih perlu dibantu, masih perlu dibimbing gitu. Kayak misalkan gak usah jauh-jauh lah dari kodam leluhur lah, kita minta isi kodam pendamping kan karena kita perlu bantuan kan. Kalau yang punya dari leluhur ya bisa datang ke kita ya karena itu juga. Gitu. Ini nih apa nih? Kodamnya tuh untuk apa nih? Ini biar lebih bijaksana, terus juga biar lebih disenengin orang, terus lebih nggak salah dalam ngambil keputusan. Karena mungkin dilihatnya sama si sosok kodam ini ya, lo orangnya ceroboh. Terus juga ya itulah ceroboh, masih harus dibimbing. Ya itulah, pokoknya dari dia sih emang bilangnya ceroboh, masih suka salah ngambil keputusan, sama mungkin pelin-pelan atau apa kayak gitu. Iya, oke Kak. Iya atau enggak? Iya. Kan harus make sure ya. Iya dong. Kak, ini mungkin masih hodam ini kan maksudnya populer nih di Indonesia. Siapa sih orang yang nggak kenal kata hodam? Mungkin di luar negeri sendiri ada nggak sih hodam itu? Ada banyak justru. Jadi kan kalau di zaman tahun berapa ya kemarin, 2007 lah sampai 2012 itu kan di Indonesia ramai banget yang namanya spirit conjure. Sebenarnya sama aja, isi kodam ke dukun mana juga sama aja, konsepnya sama, cuman ini lebih ke Inggris gitu, bahasa Inggris lah gitu kan. Di sana banyak kayak kita, cuman bedanya apa? Mereka lebih ngambil ilmu kayak western yang mitologi sana mungkin gitu. Kayak tadi Sukubus kan
mitologinya orang Western kan, terus juga misalkan kayak apa lagi ya, naganya mereka gitu, atau misalkan Lamia kayak gitu-gitu, sama kayak di kita ada, cuman namanya spirit conjure. Jadi spirit atau kodam yang diisi, conjure kan diisi ke dalam suatu media kayak gitu. Dan mereka itu booming banget loh, sama kayak di Indonesia. Sampai mereka tuh bikin website, terus juga mereka ada posting di kayak e-commerce-nya mereka, dan itu emang digandrungi banget sama anak-anak modern zaman waktu itu sampai dengan sekarang. Nah, kalau orang-orang yang minta bantuan kakak itu rata-rata tuh untuk apa sih, Kak? Asihan, karir, keuangan. Yang paling banyak asihan. Tapi ada juga yang minta proteksi, kayak misalkan habis disantet, atau emang dia ngerasanya aduh kok aku kayak gimana ya, minta dibersihin, minta penjagaan, ada juga. Tapi kalau buat sekarang ramenya itu buat karir, keuangan, asihan. Gitu. Ya masalah-masalah hidup biasa lah, maksudnya yang dihadapi sama orang-orang gitu. Ada nggak sih orang request yang kayak Nyai aku mau minta hoda maung dong gitu? Ada nggak sih yang tiba-tiba nembak gitu? Ada. Enggak yang oke, Nyai rekomendasinya apa nih gitu? Ada. Misalkan nih dia punya persepsi sendiri ya, kayaknya gue butuh koda maung deh gitu. Ada, cuman gue kasih tahu nih, oh koda maung tuh kayak gini loh, apa emang lo butuh kayak gitu? Butuh koda maung untuk kebutuhan hidup lo. Jadi kita harus make sure dulu, jangan sampai nanti klien dapat sesuatu yang malah nggak bisa fulfill kekurangannya dia gitu. Nah, dari sekian banyak hodam, hodam apa yang paling sulit, Kak? Naga. Karena naga itu memiliki pride dan wibawa yang sangat tinggi ketika kita mau minta tolong. Oh gitu. Iya. Kesulitan dalam bernegosiasi dengan naga itu sendiri itu apa aja, Kak? Kesulitannya mereka ya, gue misalkan ini si A nih minta kodam yang untuk karir, pasti gue saranin yang biar langsung gitu cepet naik ya, naga. Ntar kalau misalkan pas kita lagi ritual terus kita manggil, kita summon, biasanya alasannya adalah energinya nggak cocok sama dia. Emang saking gede banget ya energi naga itu gede. Ya. Mungkin ada request nggak sih kalau misalkan lo mau kodam naga lo harus gini gitu? Oh enggak sih, karena gini, kalau aku konsepnya gini, dia datang ke kita karena dia mau minta tolong ke kita gimana caranya biar mempermudah hidup dia. Daripada kayak gitu misalkan ada syarat bla bla bla, mendingan cari kodam yang lain. Gitu kan, naga kan nggak cuma satu, gaib kan nggak cuma satu, kecuali kodam-kodam khusus ya yang cuma satu, misalkan apa ya, belorong kan cuma satu, itu kan termasuk gaib kan, kayak gitu. Naga mah banyak di mana aja juga. Kak, presentasinya berapa sih, Kak, untuk hodam membantu kita ini? Kalau dipersenin paling ya 20-30% lah dari energi, sisanya usaha sama keputusan Tuhan. Ya, oke. Kak, bisa diceritain nggak satu kasus pengisian hodam? Kasus yang gimana nih? Ya, kasus klien-klien kakak. Oh, ada. Unik ya, yang unik. Unik. Jadi gini, dia datang waktu itu ke aku gara-gara dia disantet sama mantannya. Terus dia punya usaha sama suaminya, tapi gagal terus dia kepikiran sama mantannya terus. Bukan santet sih, dipelet lebih tepatnya. Jadi gitu. Terus gimana caranya ya, Kak? Kayaknya aku nggak make sense deh. Aku juga udah nikah nih, aku nggak mau rumah tangga kan terganggu. Udah gitu, bisnis juga mulai nggak lancar. Terus dia buka usaha juga mulai drop gitu. Pokoknya udah dipelet sama mantannya, disantet sama teman kerjanya. Double kill. Iya, dia udah pokoknya depresi lah segala macam. Akhirnya minta tolong bantuan kita, terus dia lebih milih ke kodam, kan kita ada jimat, terus ada kodam, ada ini, dia lebih milih ke kodam. Ya udah kita bantu segala macam, akhirnya naik karirnya tuh. Tapi dia milih nggak untuk lanjutin di Jakarta, dia pindah ke NTT sama suaminya. Dia buka guest house di sana, terus ada proyek di sana segala macam. Oh, mulai tuh peletnya udah hilang, dia pokoknya udah nggak ngerasain hal-hal yang aneh-aneh lagi lah gitu. Terus disantet lagi sama saingan guest house-nya di sana, karena kan ini pendatang kan. Iya. Terus tiba-tiba di tempat dia lebih rame apa segala macam gitu. Jadi dia minta kodam yang buat jagain tempatnya dia gitu. Okay. Itu tuh kodam ada expire-nya nggak sih? Nggak ada. Kayak gitu? Nggak ada. Tergantung. Baik lagi ya. Kalau kita bisa rawat si kodamnya, maksudnya kita punya kodam nih, oh kita harus tadi offering ya, walaupun sesekali, seenggaknya kita harus ingat kita dibantu sama mereka.
Kalau tipe kitanya lupa gitu, oh kita pernah ada spirit ini nih gitu, tapi lupa, ya udah mereka cabut ke alamnya sendiri. Gitu Kak. Semua balik lagi ke keputusan kodamnya sih, mau tetap lanjut bantuin dia atau mau cabut balik lagi ke alamnya. Oh, berarti kode-kode dalam tubuh misalkan kayak kedutan di mata, kalau tiba-tiba tangan kesemutan itu mungkin si hodam kita sendiri tuh pengen mencoba berinteraksi dengan kita tuh bagaimana sih Kak? Bisa jadi. Oh iya. Bisa tergantung sih. Kalau misalkan pas lagi ada bukan kedutan, dia lebih kayak apa namanya? Seruman lah, seruman. Kalau selama seruman gitu feeling kita pasti ada feeling yang beda lah. Kalau emang feelingnya agak beda nih, yakin kalau kodam itu kodamnya berarti. Kak, ada sajian khusus nggak sih untuk hodam? Kan yang kita tahu sekarang sajian kan buah-buahan, kayak bubur, kopi, bunga. Itu ritual khusus, beda lagi. Kalau untuk hodam paling dupa. Dupa aja? Dupa atau minyak. Ada minyak offering buat mereka gitu. Sebenarnya hodam itu sendiri jenisnya apa Kak? Jin kah atau bangsa gaib lah. Bangsa gaib ya? Nah yang lucunya ada klien datang ke aku nih ya, terus dia mintanya kodamnya dewa. Bayangin ya tuh dewa di conjure. Dewa Zeus. Iya tuh Zeus. Misalkan dewa ini nih, ya kan? Ya pikir aja dewa dimasukin ke suatu media, apakah media itu bisa kuat buat nampung energinya dewa kan? Lagi pula dewa punya tugas di dunia ini satu. Terus juga dewanya juga cuma satu. Terus mau dibagi-bagi gitu ke orang-orang. Kalau nggak usah jauh-jauh dewa deh, misalnya Ibunda Kanjeng Ratu Kidul. Lah siapa dia mau dimasukin ke dalam media gitu kan? Gitu. Penting banget kali lu. Iya penting banget mau dijagain sendirian sama itu alasannya apa sih kok minta dewa Kak? Nggak ada. Mereka tuh yang kayak gitu biasanya termakan iklan atau lihat suatu konten yang salah. Nah, jadi mereka melihat konten nih, oh ternyata dewa ini bisa dipanggil atau arwah siapa ya pahlawan gitu dipanggil. Ya tuh emang dia Tuhan manggil arwah gitu kan. Tapi ada Kak yang nanya kayak gitu. Makanya balik lagi sih, kita sebagai manusia kalau misalkan lihat suatu konten atau apa, ya lihat-lihat lagi lah source-nya gitu. Jangan sampai salah memahami sesuatu. Iya. Hodam sendiri ini kan ikut nih dengan kita. Apakah dia bisa menyerang secara tiba-tiba gitu ke dalam diri kita? Enggak. Karena dia pasti udah make deal sama aku. Jadi kalau misalkan oh ya udah kamu mau ikut misalkan kodamnya di sini nih, terus kayak make deal, ya tolong bantu dia dengan sebisa mungkin kemampuan dia dan ya bantu dengan seikhlasnya, jangan sampai ada menyakitkan diri si kiper ini segala macam. Tapi ada nggak sih tiba-tiba kodam yang udah diisi nih, udah ngebantu nih, terus ngebantu 1 kali 2 kali udah nih, terus tiba-tiba gue malas nih bantunya orang, ribet banget, ataupun dia ada keluhan gitu terus ninggalin gitu? Kalau misalkan sampai sekarang sih nggak ada. Mereka tuh makhluk yang sangat menepati janjinya. Beda sama kita ya? Oh, beda sama manusia. Hari ini datang. Nggak datang. Oh iya Kak, ada konsep Jawa itu ada sedulur papat 5 pancer. Itu katanya itu suatu hodam pemberian dari leluhur. Itu bagaimana sih, itu konsep Jawa ya kayak? Iya, itu lebih ke konsep ke Jawa. Kalau di Islam itu adalah korin. Nah, sedulur papat 5 pancar itu kan ada 4 ya. Ada merah, ada kuning, ada hitam, putih. Itu melambangkan semua emosi kita gitu. Nah, untuk kodam atau si sedulur papat 5 pancar itu tidak berwujud yang orang lain, tapi mencerminkan diri kita sendiri gitu. Atau kalau di korin kan juga sama kan, wujudnya kayak kita. Nah itu kalau dibilang kodam pendamping ya emang selalu bersama kita. Tapi kalau misalkan dibilang dia apa namanya ya, bantuin kita buat dari sisi asihan apa segala macam bisa, tapi ada caranya. Gitu, ada syaratnya gimana. Kita harus mengatur emosi kita juga gitu segala macam. Terus juga kita harus manggil dia kalau apa. Itu kalau konsep Jawa ya gitu. Proses pengisian kodam ini memakan waktu berapa hari? Berapa lama? Tergantung sih, tapi rata-rata 3 sampai 5 hari. Jadi nggak langsung datang, enggak. Harus proses negosiasinya dulu. Panjang.
Ada nggak sih orang yang khodam itu sendiri yang menolak untuk masuk ke badan kita? Ada. Apa alasannya? Ada, alasannya itu energinya nggak cocok, mungkin dia punya karma buruk yang besar. Nah itu yang bikin lama, bisa sampai 5 hari. Kita harus cari mana nih yang cocok. Oh yang ini kodamnya ini nggak mau, kan ada makhluk lainnya kan, kodam yang lain yang emang fungsinya sama, wujudnya juga sama, kayak gitu. Terus perbedaannya diri kita sesudah ada pengikut dari khodam yang kakak beri itu apa? Pasti kita pertama lebih percaya diri. Terus abis itu kalau misalkan kita udah ada kodam nih, ngerasain auranya beda. Mungkin juga dari yang suka netting jadi lebih positive thinking juga bisa kayak gitu. Terus juga kalau misalkan kita di tempat kerjaan, oh kita terlihat lebih bersemangat kah, atau lebih cerah kah, terus jadi dinotis sama atasan jadi baik, macam-macam gitu. Kak, kalau orang-orang yang suka overthinking itu cocoknya pakai khodam apa ya, Kak? Kodam yang membawa keceriaan. Apa tuh? Nah, ada ini sih kalau kita bilang fairy atau elf. Kalau di Nusantara atau di Indonesia bilangnya lembut, ya kayak gitu. Karena mereka memberikan keceriaan, kebahagiaan, terus juga membuat energi dan aura kita jadi lebih bagus. Dilihat orang juga nggak jadi jelek gitu. Terus dia kayak bisa ngerubah, bantu mood kita loh gitu. Itu sih yang lebih cocok. Kak, bagaimana sih ngejelasin ke orang-orang bahwa mereka tuh maksudnya kan banyak tuh live di TikTok gitu. Dia selalu menggunakan si maung itu untuk simbolnya Aing gitu. mau, gitu. Iya. Sebenarnya kan kodam kan banyak banget nih jenisnya banget. gitu. Atau bentuknya, atau bukan hanya hewan aja gitu. Banyak. Yang dijadiin sebuah simbol gitu, Kak. Karena balik lagi mindset. Ketika dimasukin mungkin itu bukan maung, cuman waktu kita mau nyurup mindsetnya ini yang datang maung. Nah mereka kan ngikutin pikiran yang kita mau, jadinya kayak gitu. Jadi yang masuk maung lagi. Makanya kalau sama teman-teman ada yang kesurupan, wah maung nih, padahal mah enggak gitu. Iya. Nah maung ini sendiri tuh apa nih, Kak? Maksudnya pembawaan dirinya apa? Untuk kewibawaan kah? Iya, atau dia untuk... lebih ke wibawa, karisma, terus juga proteksi gitu. Biasanya kan emang sosoknya maung ini punya sosok wibawa yang sangat tinggi kan. Kalau kita lihat di kebun binatang lah, pasti kita takut ngeliat dia kan. Kak, ini kan jenis makhluk gaib kan banyak banget ya. Kalau misalkan kuntilanak, pocong yang familiar lah di kalangan kita, itu bisa dijadiin khodam nggak? Bisa banget. Sekarang nanti masukin ke lu bisa. Bisa. Di sini soalnya. Bisa banget. Bisa. Cuman gini, bedanya sama yang isian, maksudnya mereka kan memiliki dimensi yang berbeda nih. Kodam yang emang khusus buat isi spirit conjure sama yang biasa di seliuran segala macam. Dia dimensinya beda. Gitu. Nah, kalau misalkan yang si Kunti ini ngikut kita, pasti energinya lebih berasa bentroknya sama kita. Nanti misalnya jadi sawan, atau misalkan lebih ngerasa gelisah jadinya, ngerasa diliatin tuh lebih intens, terus lebih jahil atau seperti kayak gitu. Jadi pembawa si Kunti ini tuh untuk apa sih? Fungsinya untuk Kunti kita? Iya. biasanya lebih kasihan. Iya, karena dia cewek kali ya. Cewek. Kalau pocong? Kalau pocong biasanya tuh dipakai buat tempat usaha kuliner segala macam gitu. Tuyul juga. Tuyul mau lebih keuangan. Oh iya. Tapi itu bukan sosok kodam sih. Maksudnya bukan yang kayak mendampingi kita kemana-mana. Mereka kan ada ritual khusus kalau tuyul kan. Kak, ada suatu cerita teman aku nih. Dia mimpi. Dia kayak melihat diri dia tidur, tapi ada tamu buka kamar dia. Terus katanya tuh masuk ke kamarnya. Nah, katanya tuh orang-orang ini nih orang yang ikut dia gitu. Terus dia berdiskusi, apakah itu suatu khodam tapi bentuknya manusia, Kak? Bisa jadi. Jadi kalau yang kayak gitu dia ngeliat dia tidur, terus ada orang datang buka pintu, itu biasanya dia mengalami namanya out of body experience. Jadi dia keluar lah waktu tidur, ruhnya mungkin keluar, terus dia, nah salah satu experience yang tadi Meragar Sukma lah kita bilang ya, dia bakal bisa ngelihat yang namanya hal-hal gaib.
Nah mungkin pada saat dan momen itulah mereka bertemu dengan kodam pendamping yang sosoknya itu. Nah kodam leluhur ini macam-macam, ada yang emang dari keturunan, terus ada yang dari dari ilmu leluhur juga, akhirnya dia ngikut gitu. Yang kayak temenmu alami mungkin dia dari leluhurnya disuruh untuk jagain turunannya lain, bisa jadi gitu. Nah kalau misalkan kodam leluhur tuh nggak, sebenarnya perlu dirawat apa enggak sih? Nggak Perlu auto ya? dia. Auto ya? Karena emang mungkin ada kontrak sama leluhur kita sebelumnya, kamu jagain ya sampai keturunan sekian, bisa jadi gitu. Kak, kodam itu tuh ada pegangan gitu. Pegangan itu namanya apa sih? Ageman. Ageman. Ageman tuh kayak let's say, nah ini gelang misalkan, Iya. diisi kodam, nah ini ageman. Oh, ageman. Macem-macem kayak keris semar yang kecil misalkan, itu ageman bisa jadi. Gitu. Pegangan ya media sebenarnya sih, media. Jimat bisa dibilang juga ageman, pegangan. Oke Kak, Kakak punya pesan gak sih untuk pemirsa Ganjil Misteri? Apa ya pesannya ya? Kalau mau namanya memiliki kodam pendamping, ya at least cari tahulah praktisi yang benar-benar mumpuni gitu, biar nggak salah isi. Karena kalau kita salah isi ke praktisi yang sebenarnya nggak bisa lah atau apalah gitu ya, nanti bisa mencelakai hidup kalian. Misal mencelakakan ini jadi bad luck lah, kan kita nggak malah dapet hal yang nggak ngenakin ke dalam diri kita kan gitu. Jadi harus lebih be smart people lah ya gitu. Jangan cuma nyari handphone doang, nyari seluk beluknya, nyari praktisi juga yang inilah yang lebih mumpuni. Gitu. Biar nggak salah, biar nggak ngomong kodas dukun itu penipu, gak semua. Kitanya aja yang dapetnya yang kayak gitu, mungkin dukun yang abal-abal kata kita bilang gitu. Berarti harus di research terlebih dahulu ya? Iya, Kak, betul. Oke Kakak, terima kasih telah sharing kepada pemirsa Ganjil Misteri. Dan pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.